masih berlatar di tempat kompetisi. Seperti kita tahu kalau semua kontestan dari semua benua itu sudah hadir di tempat tersebut. Tak terkecuali Lord Qingchen dan juga kelompoknya juga sudah datang ke sana. Tapi seperti biasa semua benua selalu meremehkan Xuancheng yang merupakan berasal dari Papiliun dan benua Beitian yang diketahui Papiliun itu merupakan papiliun paling lemah di benua ini. Pada saat itu langsung aja semua orang menatap dengan tatapan meremehkan hingga memunculnya seseorang yang langsung mengatai Lord kita. Tapi jelas ini adalah Lord Qingchen, dia tidaklah tinggal diam dan membalasnya. Namun pertikaian pun dihentikan dikala munculnya pemimpin kompetisi datang ke tempat mereka yang adalah Ouyang Zhenqi. Semua orang lantas menghormatinya dan menyapanya. Kemudian Ouyang pun mempersilahkan semua peserta untuk mengikutinya memasuki ke dalam arena. Begitu pula dengan para tetua juga langsung menuju ke tempat duduk mereka masing-masingnya. Semua peserta segera mengikuti perintahnya berbaris di dalam arena. Dan seperti biasa para penonton nampak meremehkan Qingchen yang malah ikut dalam kompetisinya karena dia barulah berusia 20 tahunan. Jadinya para penonton mencemooh Xuancheng yang telah berani memasang lore kita untuk mengikuti kompetisi ini. Mendengar suara sumbang dari para penonton, tentu aja Tuan Ouyang menjadi penasaran dan lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Barulah sang pelayan pun memberitahukan yang sebenarnya mengenai Xuancheng yang telah membawa seorang alkemis muda yang seakan meremehkan kompetisi ini. Sontak aja Tuan Ouyang yang mendengarnya menjadi kesal, bahkan dia sedikit memarahi Xuancheng yang telah meremehkan kompetisi ini dengan menampilkan alkemis muda yang belum berpengalaman. Di sana, Xuancheng hanya bisa memelas tanpa mengatakan apapun. Namun Tuan Ouyang menghentikannya dan akan menghukumnya ketika kompetisi sudah selesai. Kemudian setelah itu Tuan Ouyang lantas memperkenalkan diri yang merupakan penguji kompetisi sekaligus langsung memulai kompetisinya. Yang dimana kompetisi ini dibagi menjadi beberapa putaran, guys. Putaran pertama adalah ujian pengendalian api, di mana katanya pengendalian api ini merupakan sebuah teknik yang harus dimiliki oleh setiap alkemis. Di mana teknik yang harus dikuasai terlebih dulu dalam pemurnian pil adalah pengendalian api. Langsung aja Tuan Ouyang pun mengeluarkan beberapa jenis api ke hadapan semua peserta kompetisi. Satu persatu dari mereka mendapatkan 10 jenis api untuk mengetesnya. Dikatakan menurut Tuan Ouyang semua api ini merupakan api tingkatan dasar dengan atribut yang berbeda. Dan pada ujian pertama ini para peserta disuruh untuk melakukan penggabungan pada semua api ini. Semakin banyak api yang bisa digabungkan, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dijelaskan juga, kompetisi putaran pertama ini merupakan kompetisi penyisihan dan jumlah minimal api yang harus digabungkan minimal 3 api. Jika kurang dari 3 api yang digabungkan, maka dia akan didiskualifikasi. Akhirnya semua penjelasan pun sudah diumumkan. Saatnya kompetisi putaran pertama dimulai. Seorang tetua kemudian mengatakan terkait putaran pertama ini yang lumayan sulit, di mana semua api memiliki atribut yang berbeda yang tentu aja diharuskan memiliki metode yang pas untuk menggabungkannya. Yakni pada saat memulai proses penggabungan akan selalu terjadi tolak-menolak antara api satu dengan api yang lainnya. Yang diharuskan setiap alkemis mampu untuk meredam penolakan itu. Pada kompetisi putaran pertama ini, sang tetua pun berpendapat kalau para murid tidaklah hanya diuji dalam hal pengendalian api aja, tetapi lebih dari itu yakni kesabaran dan ketelitian. Di dalam arena terlihat semua peserta langsunglah bergerak untuk mencoba menggabungkan setiap api. Akan tetapi pemandangan yang tidak terduga pun kita lihat, guys, yaitu lore kita yang masih tersenyum tipis sembari melihat ke arah semua api di depannya. Bahkan tak hanya itu, lore kita juga sesekali melirik ke arah samping untuk melihat semua peserta yang tengah sibuk menggabungkan semua api. Waktu demi waktu terus berlalu. Semua peserta pun tanpa henti terus berjuang dalam menggabungkan api itu. Dan tak terasa waktu sudah habis setengah jalan, guys.
membuat semua tetua berharap-harap cemas penasaran siapakah orang yang akan menjadi pemenangnya. Namun masih aja guys, lore kita terlalu santuy karena menurutnya putaran pertama ini sungguhlah membosankan. Karena yang pasti lore kita akan dengan sangat mudah menggabungkan langsung semua apinya. Di saat yang sama di samping lore kita, Yan Cidau sudah berhasil menggabungkan sebanyak 3 api. Begitu juga dengan para peserta yang lain yang juga perlahan satu persatu mulai berhasil. Tak hanya di situ, Yan Cidau lantas ingin memperlihatkan kemahirannya dengan kembali melakukan penggabungan apinya yang membuat semua penonton bersorak-sorai menyemangatinya. Namun berbeda dari arah belakang, terlihat putra suci rekan Bos Qianchen, dia sangat kewalahan untuk menggabungkan hanya 2 api aja. Lihat sudah hampir selesai untuk melakukan penggabungan semua apinya. Yang membuat semua tetua merasa bangga dan tak menyangka jika di tahun ini nyatanya banyak sekali murid yang jenius. Kemudian tak lama dari itu Yan Cidau kembali membuat kegemparan dengan menggunakan sebuah metode untuk menggabungkan semua apinya. Hal itu seketika menarik perhatian dari para tetua yang mengatakan kalau para murid kali ini jelas aja sedang menggunakan sebuah metode yang sangat luar biasa. Setelah Yan Cidau yang memunculkan kegemparan tadi, lantas para murid lain juga tidak mau kalah yang juga menggunakan sebuah metode baru untuk melakukan penggabungannya. Seorang tetua merasa kaget dengan metode Yan Cidau yang dialah juga bertanya-tanya mengapa dirinya tidak tahu mengenai metode yang digunakan oleh Yan Cidau. Mendengar pujian tersebut, sang guru alias Master Papilion Taiyun, dia hanya tersenyum tipis seakan merasa bangga pada muridnya. Namun layaknya sang penguji kompetisi, Tuan Ouyang lantas menebak metode yang digunakan oleh Yan Cidau yang adalah dengan menambahkan sebuah api unik untuk menarik dan menggabungkan semua apinya. Sontak tetua Taiyun pun memuji persepsi dari Tuan Ouyang yang ternyata tebakan Tuan Ouyang itu memanglah benar. Yakni Yan Cidau ini memiliki garis darah keturunan api alias dia secara alami bisa bersahabat dengan semua api. Mendengar informasi itu guys, semua orang pun menjadi tercengang tak terkecuali Xuanzeng yang kini menjadi terkejut. Di saat keterkejutan melanda orang-orang, tiba-tiba seketika semua tetua pun menjadi kaget juga ketika melihat lore kita yang masih santuy melihat api di depannya. Tentu semua orang mulailah meremehkan Qianchen yang kita lihat dia hanya bermain-main dengan api di depannya. Semua tetua pun berdiri merasa penasaran dengan apa yang tengah dilakukan lore kita. Dan akhirnya setelah sekian lama bermain-main, lore kita pun memulai proses penggabungannya